Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut materi kita, yaitu tentang peluang kejadian bebas stokastik ya. Oke, apa itu peluang kejadian bebas stokastik atau kejadian bebas stokastik? Nah, kalau di sebelumnya kan kita sudah belajar tentang peluang bersyarat ya. Jadi di dalam perhitungan peluang di sini, peluang B dengan syarat A, bahwa kalian tahu bahwa kemarin itu peluang terjadinya B ini itu bergantung dari terjadinya A, karena ada syaratnya A gitu ya, atau peluang terjadinya B itu harganya ditentukan relatif terhadap terjadinya A. Maka dikatakan bahwa B itu tak bebas dari A gitu ya, karena kemarin kan ada syaratnya gitu kan. Nah sekarang apabila peluang terjadinya B ini bebas dari A, maka A dan B itu dikatakan saling bebas atau bebas stokastik. Begitu, oke. Kita ke definisi ya. Definisi yang pertama itu mengatakan bahwa jika A dan B adalah dua kejadian saling bebas stokastik, maka peluang A irisan B di sini itu sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. PA kali BB gitu ya. Atau peluang A dengan syarat B ini sama dengan peluang A. Begitu, itu untuk definisi yang pertama. Artinya di sini dikatakan bebas stokastik jika PA irisan B sama dengan PA kali BB. Oke, nah sekarang di definisi yang kedua, di sini kita punya A1, A2 sampai dengan AN itu saling bebas stokastik jika dan hanya jika peluang A1, A2 sampai dengan AN itu sama dengan peluang A1 kalikan peluang A2 sampai dengan peluang AN gitu ya, atau peluang AI irisan AC irisan AK itu sama dengan peluang AI kali peluang AC kalikan peluang AK dengan catatan I tidak sama dengan C, tidak sama dengan K. Gitu, itu untuk definisi 1 dan juga definisi 2. Oke, nah sekarang kita ke contoh yang pertama. Di sini jika A, B, C adalah kejadian dengan peluang A, peluang B, peluang C. Jadi peluang A, peluang B, peluang C yaitu sama-sama setengah gitu ya. Nah, di sini diketahui bahwa peluang A irisan B itu sama dengan peluang A irisan C sama dengan peluang B irisan C sama dengan seperempat ya. Oke, kemudian peluang A irisan B irisan C itu juga hasilnya adalah seperempat. Oke, dari yang diketahui soalnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah A, B, dan C itu adalah saling bebas stokastik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita kembali ke definisi tadi. Definisi tadi mengatakan bahwa jika kejadian bebas stokastik jika peluang A irisan B sama dengan peluang A kalikan peluang B. Atau kalau misalkan ada 3 kejadian, peluang A irisan B irisan C itu sama dengan peluang A dikalikan peluang B dikalikan peluang C, atau ini ya, peluang A1 kali peluang A2 kali peluang A3 dan seterusnya sampai dengan AN. Oke. Nah, sekarang kalau seperti ini kita coba cek dulu ya, apakah di sini kan kita punya peluang A irisan B, kita coba lihat bahwa peluang A irisan B di situ hasilnya adalah seperempat. Nah, sekarang kita cek, kita punya peluang A, kita punya peluang B sama setengah. Nah, apakah peluang A irisan B ini sama dengan peluang A dikalikan peluang B sama atau tidak gitu ya. Nah, kita punya peluang A-nya adalah setengah, peluang B-nya juga setengah. Maka di sini peluang A irisan B-nya adalah seperempat. Ternyata seperempat di sini diperoleh dari sama dengan peluang A kalikan peluang B gitu ya. Oke, maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa A dan B ini adalah saling bebas stokastik. Saling bebas stokastik. Kemudian kalian cek antara A dan C juga sama gitu ya. Ternyata peluang A irisan B kan juga sama-sama dari peluang A bisa kalikan peluang C seperempat ya. Maka di sini kita bisa simpulkan A dan C dengan cara yang sama ya. Itu saling bebas stokastik juga. B dan C juga sama. B dan C juga saling bebas stokastik gitu ya. B dan C juga saling bebas stokastik. Nah,
dengan cara yang sama seperti ini ya tadi ya, kita punya ini beberapa peluang ini tadi. Oke, nah sekarang ini tadi yang ditanyakan adalah apakah A, B, dan C saling bebas stokastik gitu. Nah, kalau untuk mengecek apakah A, B, C saling bebas stokastik, kita harus ngecek apakah PA irisan B irisan C, kita kan punya ya di sini hasilnya adalah 1/4. Apakah ini itu hasil 1/4 itu apakah sama dengan hasil perkalian antara kali PA kali PB kali C P? Peluang C tidak, peluang A tadi setengah, peluang B setengah, peluang C setengah, ini hasilnya adalah 1/8 gitu ya. Kalau peluang A dikalikan peluang B peluang C, ini hasilnya adalah 1/8. Ternyata tidak sama dengan ini gitu ya, artinya kan tidak sama. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan di sini tidak sama dengan peluang A dikali peluang B dikalikan dengan peluang C. Artinya kalau tidak sama, maka A, B, dan C tidak saling bebas stokastik gitu ya. Oke, jadi A, B, C tidak saling bebas stokastik. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Sekarang kita di contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini ada 2 dadu dilempar bersamaan. 2 dadu ya, ingat 2 dadu dilempar bersamaan. Ini di sini dimisalkan A kejadian munculnya angka genap pada dadu pertama, B adalah kejadian munculnya angka kelipatan 3 pada dadu kedua. Apakah pertanyaannya kejadian A dan B saling bebas stokastik? Oke, penyelesaiannya karena di situ ada 2 dadu gitu ya, ada 2 dadu pada eksperimen ini gitu ya, dilempar secara bersamaan, maka kita punya sampel, ruang sampelnya adalah ini ya. Nah, ini sudah saya tulis di sini, dibuat dalam bentuk tabel. Di sini 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 begitu. Terus kemudian kita coba lihat di sini, maka NS-nya jumlah NS-nya itu ada berapa? Di sini ruang sampelnya ada 6 kuadrat ya, karena ada 2 dadu, maka di sini 36. Kalian lihat di sini kan juga 36 ya, dari tabelnya kan terlihat ya. Oke, nah sekarang apakah A dan B pertanyaannya saling bebas stokastik? Dikatakan saling bebas seperti tadi ya, jika PA irisan B itu sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Nah sekarang kita cek dulu siapa sih peluang A-nya. Peluang A-nya itu apa? Di sini A adalah kejadian munculnya angka genap pada dadu pertama. Kita cari angka genap pada dadu pertama ya. Misalkan di sini dadu pertamanya yang ini ya, misalkan loh ya, ini. Maka yang genap itu kan berarti yang ini ya, ini secara keseluruhan pada dadu pertama ya, ini gitu. Oke, dari sini ke sini. Terus kemudian ini ya berarti ya, yang ini. Terus kemudian yang bagian ini. Oke, maka di sini ada berapa ini? 1 2 3 6, di sini 6 sama-sama 6 nya ya kali 3 berarti 18 ya, 18/36. Oke, sehingga di sini adalah setengah. Peluang A nya kalau melihat di sini, peluang kejadian munculnya angka genap pada dadu pertama adalah setengah. Oke, atau 18/36. Sekarang kita cari peluang B nya. Peluang B nya adalah kejadian munculnya angka kelipatan 3 pada dadu kedua. Ini dadu kedua, kelipatan 3 berarti 3 dan 6 ya. Berarti kita cari yang ini 3 dan 6. Oke, pada dadu kedua kalian perhatikan di situ. Maka di sini ada berapa kejadian? Di sini ada 12 ya, 12/36 berarti sepertiga. Oke, sepertiga. Nah, sekarang kita cari peluang A irisan B-nya. Oke, A irisan B berarti kita cari yang A irisan B-nya itu yang mana? Nah, ini kan kalian lihat di sini ya. Ada ini. Berarti ini irisannya. 1 2 kemudian 3 4
5, 6 ya, 6 berarti berapa? Berarti 6 per 36 ya, 6 per 36 berapa ini? Berarti 1/6. Oke, kita punya peluang A irisan B nya adalah 1/6. Nah sekarang kita cek apakah peluang A dikali peluang B itu sama dengan peluang A irisan B. Kita cek peluang A itu setengah dikalikan dengan peluang B adalah 1/3 sehingga 1/6. Oke, nah berarti sama ya. Nah kita tulis di sini berarti peluang A irisan B itu ternyata sama dengan peluang A dikalikan peluang B, yaitu hasilnya adalah 1/6. Nah kalau seperti ini disimpulkan bahwa jadi, saya tulis di atas, A dan B adalah kejadian saling bebas stokastik gitu ya. Oke, kenapa? Karena peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Oke, begitu tentang kejadian saling bebas stokastik dan peluang kejadian saling bebas stokastik. Oke, silahkan dipelajari kembali. Semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.